Baik, kita akan coba membahas mengenai diskusi kelompok permutasi siklis, ya kan, yang pada saat 13 Agustus 2020 tersebut. Nomor 1, tentukan banyaknya cara suatu kelompok yang terdiri dari 7 orang yang dapat diatur mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Nah, berarti ini kan biasa aja, ada 7 orang mau kamu susun melingkar. Maka 7 objek mau disusun secara melingkar, kamu kurangin 1 faktorial sehingga menjadi 7 min 1 faktorial atau 6 faktorial. Oke. Kalau 6 faktorialnya ibu skip saja untuk hitungannya ya. 6 kali 5 4 3 2 1 nya ibu skip sama dengan berapanya. Yang penting kamu paham dulu bagaimana cara menentukan notasi perhitungan faktorialnya. Nomor 2, tentukan banyaknya cara mengatur 2 orang yang berasal dari Bogor, 4 orang dari Tangerang, 4 Jakarta, 3 Bekasi. Jadi ini ada 2 orang Bogor, lalu 4 Tangerang, 4 Jakarta, dan 3 orang Bekasi ya. Tapi ada syaratnya, mereka akan duduk melingkar gitu ya, mengelilingi sebuah meja. Mereka yang sekota duduk berdekatan. Artinya kayak satu kelompok gitu. Nah, ini satu bulatan besar ya. Mereka akan duduk di mengelilingi sebuah meja. Artinya kelompok orang Bogor di sini misalnya ya. Lalu di samping kelompok orang Bogor muncullah kelompok orang-orang Tangerang. Atau bisa jadi sampingnya muncullah kelompok-kelompok orang Jakarta dan kelompok orang Bekasi ya. Berarti kan kamu tahu bahwa berapa item yang akan disusun secara melingkar. Berapa objek? 4 objek ya, yaitu objek si Bogor, objek orang-orang Tangerang, si Jakarta, dan juga orang Bekasi. Maka 4 objek akan disusun melingkar sehingga menjadi 4 min 1 faktorial. Lalu dikali dengan, kamu lihat masih ada susunan yang bisa terjadi di situ nak. Yaitu apa? Sesama orang Bogor ibu ubah-ubah posisi mereka. Berarti kan orang Bogor 2 faktorial dong. Lalu orang Tangerang juga masih bisa diubah kan? Sesama orang Tangerang diubah-ubah posisi duduknya. Orang Jakarta juga, maka 4 faktorial. Orang Bekasi juga 3 faktorial. Seperti inilah untuk penyelesaian nomor 2. Nomor 3. Jika kita punya 7 permata yang berbeda yang ingin ditempatkan pada gelang, maka ada berapa banyak kemungkinan gelang yang dapat dibuat? Oke. Ini langsung saja bahwa ada 7 item yang mau kamu susun secara melingkar menjadi 7 min 1 faktorial. Selesai. Nomor 4. Ada 6 orang yang akan duduk mengelilingi meja untuk belajar bersama. Berapa banyak cara mereka duduk jika 2 orang harus selalu berdampingan? Jadi 6 orang ini anggaplah si A, B, C, D, E, dan F. Lalu ada ketentuan bahwa 2 orang, misalnya ibu pilih si A, B, harus selalu berdampingan dan mereka akan duduk secara melingkar ya. Maka banyak caranya adalah kamu hitung dulu nak. Kan bisa jadi si AB ini kan kita acak-acak kan tempat duduk antar sesama A dan B. Berarti berapa banyak cara? 2 faktorial ya kan? Soalnya itemnya ada 2 yaitu A dan B, mau disusun maka menjadi 2 faktorial. Terus dikali dengan berapa item sekarang yang akan kamu susun secara melingkar. Maka gambarannya kalau ibu ilustrasikan seperti ini adalah si AB, ada di sini si AB, lalu di sini akan ada si C, ini ada D, ini E, dan ini F gitu. Berarti berapa banyak item? Ada 5 item ya kan? 5 item mau disusun melingkar berarti 5 min 1 faktorial. Oke. Atau bisa juga kamu hitungnya dari sini. Ini kan 1 item, 2 item, 3, 4, 5 ya kan? Berarti ada 5 item disusun melingkar sehingga menjadi 5 min 1 faktorial. Selesai. Hitung kalau mau dihitung. Nomor 5. Rapat anggota DPRD akan diikuti oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, 3 anggota dewan. Jika mereka akan duduk mengelilingi meja bundar,
maka banyak susunan duduk dalam rapat. Nah, ini cukup orang-orang yang di atas tadi, ketua, wakil, sekretaris, 3 anggota, hanya cukup untuk duduk mengelilingi meja bundar, nggak ada syarat lain kan. Berarti kamu hitung berapa jumlah orang yang akan disusun melingkar. 1, 2, 3, dan 3 anggota, 6 ya. Maka ada 6 orang akan disusun secara melingkar. Siklisnya berarti 6 min 1 faktorial atau 5 faktorial. Oke, nomor 6. Masih cerita yang sama. DPRD yang tadi, ketua, wakil, sekretaris, 3 anggota dewan. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar juga, tapi ada syarat, jika ketua dan sekretaris selalu duduk berdampingan. Maka kalau ibu gambarkan, ini misalnya si ketua harus berdampingan sama sekretarisnya, maka si wakil dan 3 anggota dewan bebas, nggak harus berdampingan. Oke, coba kita kelompokin. Ini anggapannya berarti ketua dan sekretaris ini wajib duduk berdampingan. Yuk kita hitung. Sekarang posisi duduk ketua dan sekretaris kan bisa diubah-ubah di 2 faktorial. Dikali dengan berapa item yang akan disusun melingkar. Berarti kalau mau digambarkan, misalnya di sini ada si ketua dan sekretaris, di sini ada wakil, di sini ada dewan, rapi. Ini dewan 1 misalnya ya, ini dewan 2, ini dewan 3. Berarti berapa banyak item? 5 item yang mau disusun melingkar, yaitu yang mana? 1 yang sekelompok ini, 2 tambah 3 dewan, berarti 5 item mau disusun melingkar menjadi 5 min 1 faktorial. Oke, nomor 7 masih sama tentang anggota DPRD ya. Sama ya, mengelilingi meja bundar, tapi di sini ada syaratnya, 3 anggota dewan selalu duduk berdampingan. Maka ketua misalnya ya, sekretaris, wakil, 3 anggota dewan. Syaratnya sekarang yang berdampingan itu harus si 3 anggota dewan, ya kan? Sehingga hasilnya sama dengan kalau antar anggota dewan kita acak, maka 3 faktorial dikali dengan berapa item yang mau disusun melingkar, 1, 2, 3, dan kelompok ini 4. Maka 4 min 1 faktorial. Selesai. Paham ya? Sekarang nomor 8. Berapa banyak cara yang mungkin dapat dibuat jika dalam suatu pesta makan terdapat 6 orang yang duduk berjajar satu garis. Ada 6 orang, kalau duduk berjajar langsung saja bahwa ini adalah permutasi 6 atau 6 faktorial. Selesai. Lalu kalau dia 6 orang ini duduk di meja makan bundar yang bagian B, berarti 6 orang mau disusun melingkar, 6 min 1 faktorial. Paham ya? Nomor 9. Pada suatu pertemuan keluarga ada 5 pasang suami istri. Ada 5 pasang suami istri akan duduk pada meja makan yang melingkar dengan 10 kursi. Oke, 10 kursi ini cuman untuk penekanan bahwa setiap orang akan duduk di satu kursi yang berbeda. Berapa susunan duduk pada pertemuan makan tersebut jika setiap pasang suami istri selalu berdampingan? Ada syaratnya nih nak. Jika setiap pasang suami istri selalu berdampingan. Nah, berarti kalaulah untuk kita buat gambaran ya, misalnya ini couple pertama ya, pasangan suami istri pertama, ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti sini kan ada 2 orang ya, ada 2 orang nih, di sini juga ada 2 orang, sampai pasangan ke 5. Oke, mari kita hitung. Bahwa dengan syarat setiap pasang suami istri selalu berdampingan, berarti item untuk yang mau kita susun melingkar itu berapa nak? Berarti 5 kan, yang ini kan, itu pasangan 1. Jadi kemungkinan itu kalau ini melingkar, bisa jadi ini pasangan suami istri 1, sampingnya pasangan suami istri 1 ada pasangan yang kedua, yang ketiga, ini cuma salah satu kemungkinan ya, yang keempat, dan yang kelima. Ya kan, mereka yang akan kita susun-susun secara melingkar. Berarti ada 5 item kalau mau diilustrasikan.
Karena ada 5 item, maka siklisnya adalah 5 min 1 faktorial. Terus dikali dengan masih ada susunan lain yang mungkin terjadi, yaitu apa nak? Yaitu susunan di masing-masing pasangan. Kan bisa jadi di pasangan yang pertama ini susunan duduk suami dan istrinya kita acak-acak kan, mereka berdua itu kita ganti-ganti posisi mereka duduk sehingga menjadi 2 faktorial. Lalu untuk pasangan kedua juga ada 2 orang mau diacak-acak, pasangan ketiga ada 2 orang mau diacak-acak, pasangan keempat, pasangan kelima juga ada 2 orang, sehingga hasilnya seperti ini. 5 min 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nomor 10, dari 7 anggota Paskibra di mana Hans, Nikita, Ardi ada di dalamnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Jadi ada 7 orang. Ada Hans, ada Nikita, ada Ardi, dan 4 orang lainnya ya. 4 orang lain. Total 7 nih. Akan duduk melingkar. Yang bagian A, ketentuannya adalah semua anggota Paskib bebas untuk milih tempat duduk. Artinya ke-7 orang ini bebas aja mau duduk di mana. Maka berapa item yang mau disusun melingkar? 7 item. Ya kan? Maka 6 faktorial. Yang bagian B, Hans, Nikita, Ardi harus selalu duduk berdampingan. Nah, untuk bagian B berarti kamu kelompokin nak. Bentar ya. Mana sih? Kita pindahin sini. Nah, ternyata pas di bagian B-nya dia minta Hans, Nikita, Ardi ini wajib berdampingan. Sehingga kita buatlah banyak susunannya. Pertama, antar si Hans, Nikita, Ardi kan bisa kita acak-acak, berarti ada 3 faktorial. Dikali dengan berapa item sekarang yang akan disusun melingkar. Ini 1 item ya, sepaket. Dan 4 orang lain, berarti 1 tambah 4, 5. 5 item yang mau disusun secara melingkar menjadi 5 min 1 faktorial. Nomor C, Hans, Nikita, Ardi tidak boleh ketiganya duduk berdampingan. Nah, berarti ini dengan kata lain option A dikurangin option B kan, karena option A itu adalah semua susunan yang mungkin, ya kan, acak-acak juga boleh. Kalau yang B itu adalah khusus untuk susunan saat si Hans, Nikita, dan Ardi itu duduk berdampingan. Jadi kalau bagian C dia minta Hans, Nikita, Ardi nggak boleh ketiganya duduk berdampingan, berarti ya udah kamu kurangin aja menjadi A kurang B ya, 7 min 1 faktorial dikurang dengan 3 faktorial dikali 5 min 1 faktorial. Nanti kalau mau dihitung silahkan. Oke, seperti itu saja pembahasan soal-soal dari diskusi yang sudah kamu lakukan terakhir kali, ya kan, tentang permutasi siklis. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.